Kalau aku tahu menikah denganmu, berarti harus mengurus adikmu. Lebih baik aku menikah dengan babi dari desa. Hei, pelan-pelan. Chloe memberikan kita seluruh gajinya setiap bulan. Dia juga membantu pekerjaan rumah. Apalagi yang kamu mau? Dengar ya, kalau kamu tidak membuatnya pergi dari rumah ini, aku akan membawa anakmu dan loncat dari gedung. David dan Sarah, aku berangkat kerja sekarang. Hei, Chloe. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Pasien nomor 4. Apa gunanya tampan? Kamu tetap harus ke dokter urologi. Lebih baik daripada jelek dan tidak berguna. Lepaskan celanamu dan berbaring di tempat tidur. Untuk prosopagnosia, kenapa aku harus melepas celana? Tidak. Resistensi kuat. Oh, Bapak Vanse, ini urologi. Hanya pemeriksaan rutin. Urologi? Bukannya ini departemen psikiatri? Hei, Nenek. Julian, kamu sekarang berapa umur? Kalau kamu belum menikah sebelum umur 30, lupakan mewarisi grup fans. Chloe, jangan pulang malam ini. Sarah kabur dari rumah. Nenek, jangan khawatir. Oh, jangan khawatir, Nenek. Aku tutup dulu. Ada yang harus kulakukan. Oke. Bapak Vanse, apakah Anda mencari pernikahan kilat? Bagaimana dengan saya? Tunggu sebentar. Kalau saya menikah dengan Anda, saya bisa merawat Anda kapan saja. Tidak. Kamu? Bapak Vanse, Anda memiliki penyakit yang benar-benar tidak ingin diketahui siapapun, kan? Jika kita menikah, kita saling tahu rahasia, dan saya bisa merawat Anda. Tahukah Anda siapa saya? Tidak tahu. Ada apa? Tunggu. Mungkin saja Anda buronan terkenal? Gadis kecil ini tampak pemalu seperti tikus, dan saya tidak mengira dia berani menikahiku tanpa mengenalku. Jadi, jika Anda ingin menikahi saya, apa yang Anda butuhkan? Saya harus pindah dari rumah, tapi tidak sanggup bayar sewa. Jadi boleh saya? Tetap pemburu harta rupanya. Baik. Menara Puncak 2806. Aku tidak akan kembali tinggal di sana lagi. Kamu dan Sarah saling menjaga. Berhenti bertengkar, karena aku. Aku baru menikah hari ini. Saat kamu kembali, aku akan mengumumkannya ke Dewan Direksi. Selidiki latar belakang wanita ini. Ya, Bapak Vance. Kita mau kemana? Club Eksekutif. Lihat, di departemen andrologi kita, hanya kamu yang berpendidikan tinggi dan muda. Untuk konferensi investasi korporasi Walsh ini, kamu yang paling tepat untuk pergi. Pergilah. Kali ini, jika kamu mendapatkan investasi dari korporasi Walsh, bonus akhir tahunmu akan $50.000. Jangan terlalu dipikirkan. Pergilah. Direktur. Berangkatlah.
Bukankah ini seharusnya pertemuan pitching? Kenapa kita di sini? Dr. Bennett, ayo. Silakan, duduk. Saya tidak pernah membayangkan Dr. Bennett akan semudah ini. Bapak Walsh, Anda juga muda dan sukses. Silakan lihat proposal investasi ini. Dr. Bennett, jangan terburu-buru. Saya sangat suka apa yang saya lihat. Jika Anda mau ikut main, saya bisa tanda tangan sekarang. Bapak Walsh, tolong tunjukkan rasa hormat. Jangan main-main dengan saya. Sikap jual mahal itu tidak akan berhasil, gadis cantik. Jangan sentuh saya. Sayang, berhenti di situ. Bagaimana tiba-tiba saya bisa melihat wajahnya? Sebelumnya, saat bercermin, saya bahkan tidak bisa melihat wajah sendiri. Prosopagnosia saya, apakah sudah sembuh? Bapak Vance, Ini kamu. Sayang, karena kamu sudah di klub, kenapa masih berpura-pura? Tidak, siapa dia? investornya. Tahu saya investor, bukankah seharusnya kamu memperlakukan saya lebih baik? Kalau tidak, deal batal. Siapa kamu? Siapa kamu? Ikut saya. Bapak Walsh adalah pewaris korporasi Walsh. Kamu menyakitinya. Dia tidak akan mengejarmu, kan? Kau khawatir tentang aku? Tentu saja aku khawatir. Kau terlalu impulsif. Aku takut dia akan membalas dendam. Tidak apa, aku tidak takut padanya. Sudah kuduga. Sejak saya ingat, saya menderita prosopagnosia. Bagaimana bisa tiba-tiba sembuh? Baiklah, saya suruh Liam antar kamu pulang dulu. Bagaimana denganmu? Kamu menyakitinya. Aku takut dia akan menyusahkanmu. Tolong jangan kembali ke atas, oke? Oke, kalau begitu aku tidak akan kembali. Liam, Kalau begitu aku pergi sekarang. Jika aku tidak bisa mendapatkan investasi, aku akan dimarahi Direktur Shaw lagi. tidak akan. Apa? Tidak ada, ayo. Oh, bukankah itu PhD perempuan? Cih. Tidak bisa mendapatkan investasi, menyinggung Bapak Walsh, dan masih berani datang kerja. Saya? Direktur? Maaf, saya menyinggung Bapak Walsh kemarin. Oh, apa yang kamu bicarakan, si konyol? Bapak Walsh mentransfer dana pagi ini tanpa menandatangani kontrak. Kamu hebat. Tadi malam, Bapak Vance, bukankah dia memukul Bapak Walsh? Bapak Walsh adalah pewaris korporasi Walsh. Apakah Bapak Vance juga orang penting? Apa? Dia? Samantha, jangan meremehkan orang. Belajarlah dari Chloe. Chloe, kamu luar biasa. Pantas saja pagi ini peralatan rumah sakit kita semua diganti dengan model terbaru. Bapak Walsh dikenal mesum. Siapa tahu bagaimana Chloe mendapatkan investasi itu? Chloe, bagaimana caramu melakukannya? Saya, Habis alasan, hah? Mendapatkan investasi Bapak Walsh? Apa yang bisa dibanggakan? Kudengar, grup fans juga ada konferensi investasi besok. Kalau kamu begitu mampu, ambillah investasi grup fans. Group Funds, itu adalah perusahaan publik senilai miliaran dolar. grup Vance tidak pernah berinvestasi di proyek medis. Menurutku tidak mungkin. Jika kamu tidak bisa mendapatkan investasi grup fans, maka itu berarti dana kali ini benar-benar diperoleh dengan tidur dengan Bapak Walsh. Saya tidak. Kalau begitu, ambillah investasi grup fans. Jika Anda membutuhkan saya, Direktur, saya bisa melakukannya. Benarkah, Chloe? Jika kamu bisa mendatangkan investasi grup fans, maka rumah sakit kita tahun ini dapat berkembang. Saya bisa mencoba. Tapi, Direktur, jika saya mendapatkan investasi grup Vance,
maka saya ingin putri Anda, Samantha Shaw, meminta maaf kepada saya secara publik. Baiklah, jika kamu benar-benar bisa mendapatkan investasi grup fans, saya akan meminta maaf lewat pengeras suara. Tunggu saja. Bos grup fans adalah... Kenapa aku tidak bisa menemukan informasi? Sangat misterius. Direktur Carter Fans, pamannya Bapak Fans, pemegang saham Bianca Fans. Bapak Fans, Anda sudah pulang. Aku sudah masak makan malam. Ada di ruang makan. Kamu bisa makan kalau mau. Jangan panggil aku Bapak Fans lagi, supaya kita tidak ketahuan di depan nenek. Oh, baik. Sayang. Kamu sedang mencari informasi tentang grup fans? Ya, aku ada pertemuan investor di grup fans besok. Jadi aku sedang melakukan riset. Aku... Wanita licik ini, apakah dia sudah tahu siapa aku? Apakah dia sedang mengujiku? Bapak Fans, apakah Anda tidak makan malam? Tidak. Hey, Liam. Besok, Pusat Medis Shaw akan menghadiri pertemuan investor di grup fans. Tolak mereka. Baik, Tuan. Kandidat untuk pertemuan investor, silakan lewat sini. Tunggu, apakah Anda dari Pusat Medis Shaw? Oh, saya dari Pusat Medis Shaw. Pusat Medis Shaw dilarang dari pertemuan investor ini. Silakan pergi. Kenapa? Saya yang pertama di sini. Tidak ada alasan, pergi saja. Saya pikir... Keluar, keluar, keluar. Terserah. Untuk perusahaan besar seperti grup fans, wajar saja mereka sombong. Tunggu, dia benar-benar menikah? Dan jika dia punya anak, grup fans akan menjadi miliknya. Apa? Dia menderita prosopagnosia. Kamu yakin? Sempurna. Berita darimu ini datang di saat yang tepat, pada rapat pemegang saham besok. Kau akan lihat bagaimana aku akan menjatuhkannya sebagai CEO. Apakah dia bicara tentang Bapak Fans? Tak percaya seseorang dengan prosopagnosia benar-benar bisa mengelola perusahaan sebesar itu. Ah, paham. Beli satu set seragam yang identik. Ingat untuk melepas kartu identitas. Sekarang. Halo, Bapak Fans. Jika Anda bersedia berinvestasi dalam proyek medis, kita bisa menciptakan situasi saling menguntungkan bagi kita berdua. Saling menguntungkan, ya. Kapan kamu kembali? Kamu masuk tanpa suara. Kamu begitu fokus pada pekerjaanmu. Sudah makan? Kalau belum, aku akan menghangatkan sesuatu untukmu. Tidak, aku sudah. Kenapa kamu masih membaca berkas grup fans? Karena aku benar-benar perlu mengamankan investasi grup fans untuk membuktikan diriku. Dan aku pikir bos grup juga membutuhkan rumah sakit kita, kamu tahu. Bagaimana? Antara aku dan kamu, bos grup fans menderita prosopagnosia. Bagaimana kamu tahu? Hey, Chloe. Kamu, apa lagi yang kamu tahu? Aku dengar semua ini hari ini di tangga darurat. Seseorang bilang di rapat pemegang saham besok, mereka akan mengumumkan kondisi Bapak Fans secara publik dan juga akan memberhentikannya dari posisi CEO. Memberhentikanku? Mungkinkah saya paman Carter yang ambisius? Nama belakang Bapak Fans adalah Fans, dan nama belakangmu juga Fans. Mungkinkah kamu? Aku bukan. Baik, kalau begitu kamu bukan. Kenapa kau bersuara keras? Kau membuatku takut. Aku asisten Bapak Fans. Asisten Bapak Fans. Oh, benar. Nah, informasi ini dari kamu sangat berharga. Bukankah kamu tadi mau mencari investasi untuk rumah sakitmu? Kalau begitu, besok pergilah ke grup fans lagi. Aku akan bicara baik tentangmu dengan Bapak Fans. Sungguh? Sungguh? Terima kasih, Bapak Fans.
Aku bisa melihat lagi. Terakhir kali, prosopagnosiaku. Tiba-tiba sembuh. Itu juga karena kontak dengannya. Sepertinya Aku perlu mencari waktu. untuk pergi ke rumah sakit dan periksa ke dokter lagi. Bapak Vance? Oh, bukan. Sayang, kamu benar-benar membantuku kali ini. Jika besok aku mendapatkan investasi dari grup Vance, aku akan mentraktirmu makan malam. Ya, tidak perlu. Tidak perlu. Lewat sini, Nona Bennett. Bapak Vance, bagaimana bisa dia duduk di kepala meja? Nona Bennett. Nona Bennett, lewat sini. Oh, Coba lihat. Dr. Bennett, rencana investasi Anda di sini sangat bagus. Bapak Vance pasti akan menyukainya. Tunggu, aku harus angkat ini. Halo, Bianca. Ku dengar Julian berinvestasi di rumah sakit. Aku tidak setuju. Hanya aku yang bisa merawat Julian. Tidak ada orang lain yang boleh mendekati Julian. Oke, mengerti. Jangan khawatir, aku yang akan mengurusnya. Rencana investasi Anda di sini tidak bagus. Kamu tidak mengerti grup fund sama sekali. Bagaimana ini bisa berhasil? Ayo, keluar. Kamu, Keluar, keluar. Pergi. Halo, Bianca. Sudah selesai? Kamu bisa mengandalkanku? Bapak Vance, semua papan nama untuk pemegang saham hilang. Apa? Jadi ini yang direncanakan oleh paman Carterku tersayang yang direncanakan. Untung saja aku buta wajah. Selama bertahun-tahun, aku belajar mengenali orang dari bentuk tubuh, rambut, dan pakaian mereka. keponakanku tersayang. Lihatlah seragam baru yang kupesan untuk mereka. Keren kan? Jangan hanya berdiri di sana. Tidak perlu gugup. Duduk, duduk. Jangan gugup. Duduk, duduk. Aku memanggil kalian semua ke sini hari ini untuk mengumumkan sesuatu. Aku akan segera menikah. Setelah nenekku kembali dari luar negeri, dia akan menyerahkan grup fans kepadaku untuk dikelola. Jadi Nyonya Fans akhirnya tenang, menyerahkan grup fans kepadamu. Memang, jika Bapak Fans dan istrinya memiliki seorang anak, maka grup fans akan memiliki pewaris. Pernikahan adalah hal yang baik. Ya. Tunggu. Sebenarnya, grup kita memiliki risiko potensial yang besar. Bapak Fans, apakah Anda tidak akan memberitahu para pemegang saham? Risiko apa? Tidak tahu. Bapak Fans kita sebenarnya menderita buta wajah. Dengan kata lain, dia bahkan tidak bisa mengenali wajah para pemegang saham. Orang seperti ini, saya rasa dia tidak layak menjadi CEO perusahaan. Apa? Jika ini benar, bagaimana orang bisa mempercayai kita atau bekerja sama dengan kita? Direktur Fanse, apakah yang Anda katakan itu benar? Untuk mengetahui apakah saya mengatakan yang sebenarnya, kenapa tidak tanyakan saja padanya? Bapak Fans, lihat sekeliling semua orang di sini. Siapa di sini yang merupakan direktur pemasaran? Jadi Bapak Fans benar-benar sakit. Orang seperti itu benarkah bisa menjalankan perusahaan kita dengan baik? Jadi dia bilang aku tidak mempelajari grup fans dengan benar? Haruskah aku masuk sekarang dan menunjukkan kepada Bapak Fans seberapa baik aku mengenal grup fans? Bapak Fanse, Anda sebenarnya tidak tahu siapa direktur pemasaran itu, kan? Ayo Chloe, jika aku benar-benar bisa membantu Bapak Fans keluar dari ini, dia pasti akan bersedia berinvestasi di pusat medis show. Pemegang saham yang baru saja berbicara ini, Anda adalah kepala pemasaran, Zhao Xin. Benarkah? Sayang. Kau kepala departemen pemasaran, Zhao Xin. Benar? Bukankah sudah kubilang pada Liam jangan merekrut asisten lagi untukku? Sayang. Chloe, Kenapa kau duduk di kursi Bapak Fans? Siapa kau? Tidakkah kau lihat kita sedang rapat? dia asisten baruku. Jika tidak ada lagi, ayo kita akhiri untuk hari ini. Hei, jangan terburu-buru pergi, Bapak Fans.
tentang penyakitmu. Kau berutang penjelasan pada semua orang, kan? Ya. Saya dokter di pusat medis Shaw. Saya bisa meyakinkanmu. Dengan izin praktik medis saya, Bapak Vance tidak menderita penyakit apapun yang mempengaruhi pekerjaannya. Tapi sudahkah kau pertimbangkan siapa yang mungkin membocorkan privasi pasien? Jangan biarkan dirimu dijadikan pion dan dipermainkan. Kau, mulut tajam. Aku tidak akan berdebat dengan wanita. Ada lagi? Tidak? Kalau begitu rapat ditutup. Silakan. Keponakanku tersayang, orang tidak selalu memiliki keberuntungan seperti itu. Jadi kau benar-benar Bapak Vance. Apakah dia pura-pura tidak tahu, atau dia benar-benar tidak mengenalku? Aku bukan Bapak Vance. Aku pemeran pengganti Bapak Vance. Ah, pemeran pengganti? Ya, karena orang kaya takut mati. Jadi, mereka biasanya tidak muncul sendiri. Mereka mencari pemeran pengganti untuk menggantikan mereka. Oh, begitu. Si konyol ini sangat mudah ditipu. Oh iya, apakah kau punya rencana nanti? Meskipun presentasiku hari ini tidak berhasil, aku tetap ingin berterima kasih karena telah memberiku kesempatan lain. Tidak berhasil? Mustahil. Orang yang bertanggung jawab bilang, aku sama sekali tidak memahami grup fans. Aku jawab panggilan ini dulu. Halo? Chloe, kau pengkhianat kecil, sayang. Siapa yang mengizinkanmu pergi dari rumah tanpa izin? Siapa bilang kamu bisa kabur dari rumah seperti itu? Sarah, aku tahu selama ini tinggal di rumah aku sudah merepotkanmu dan David sangat merepotkan. Ya, kalau kamu tahu, kenapa tidak segera dan kirim aku uang? Mana gaji bulan ini? Jadi dia tidak cari uang. Dia benar-benar bangkrut. Sarah, aku butuh uang untuk hidup sendiri. Oh, kamu, sayang kecilku. Berani kamu sembunyikan gajimu? Aku akan datang ke rumah sakitmu dan beritahu semua rekanmu betapa tidak tahu terima kasihnya kamu. Aku datang sekarang. Hey, Sarah. Sayang, aku akan cerita nanti malam sepulang kerja. Aku harus ke rumah sakit sekarang. Hei, tunggu. Menurutku kamu sedang tidak stabil sekarang. Tidak aman pergi sendiri. Aku akan ikut denganmu. Sarah? Akhirnya kamu kembali. Kamu tidak tahu berapa lama kami menunggumu. Kamu? Biarkan aku perkenalkan. Ini Bapak Foster. Dialah yang aku jodohkan denganmu, kencan butamu. Dengar ya, keluarga Bapak Foster sangat kaya. Jika kamu menikah dengannya, kamu tidak akan perlu bekerja lagi. Chloe, kulitmu sangat lembut, pasti bisa dicubit dan keluar air. Aku sudah menikah. Menikah, maksudmu apa? Mana dokumen identitasnya? Kamu bahkan tahu? Lagi pula, kamu seorang androlog. Kamu tidak punya harga diri sama sekali. Lelaki mana yang mau denganmu? Suamiku di bawah. Aku tidak peduli. Ini hanya permainan peran, wanita bersuami lebih menggairahkan. Kamu, Kalian berdua? Chloe sudah di atas lama sekali. Mungkin terjadi sesuatu? Hei, Bapak Vance, halo. Ku dengar prosopagnosiamu menunjukkan tanda pemulihan. Bagaimana kalau kita ke atas dan periksa lagi? Ya, baiklah. Obat ini bekerja cepat. Ini obat ajaib. Terima kasih, Chloe. Kita sudah keluarga sekarang. Hadiah pernikahannya akan besar. Asalkan Anda bahagia, Bapak Foster. Datanglah kapan saja. Tentu. Aku akan membawanya sekarang. Lain kali aku akan membawa hadiah pernikahan dan datang ke tempatmu. Kamu bilang bahwa ketika kamu berinteraksi dengan seorang wanita, kamu tiba-tiba melihat wajahnya. Ya, tapi hanya sesaat. Berdasarkan deskripsimu, meskipun itu sementara, kemungkinan terkait dengan adrenalinmu yang melonjak. Adrenalin?
Singkatnya, saat kamu bersamanya, jantungmu berdebar kencang, dan tekanan darahmu naik. Jadi, dokter, apakah itu berarti bahwa kebutaan wajahku bisa disembuhkan? Sulit dikatakan. Saya sarankan kamu melakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh, biarkan saya menulis surat rujukan. Baiklah, periksakan dirimu. Terima kasih, dokter. Tentu, tidak masalah. Departemen Psikiatri, bagaimana seseorang bisa begitu sakit, sehingga mereka bahkan tidak bisa berjalan? Hei, permisi. Bukankah ini ruang terapi? Saya baru saja melihat seorang pasien dibantu keluar dari sini. Oh, beberapa penyakit mental menyebabkan gejala somatik. Oh. Hei, di lantai berapa pemeriksaannya? Pemeriksaan di lantai 5. Pak, naik lift di sana, dan kamu akan selesai. Oke, terima kasih. Biarkan aku membantumu memegangnya. Tidak, tidak. Tolong. Aku bisa mengatasinya sendiri. Istriku sering mengalami episode seperti ini. Dia akan tenang sebentar lagi. Kalau begitu aku akan mengantarmu ke lift. Tolong aku. Sayang, aku salah. Jangan bikin keributan. Ayo pulang. Mulai sekarang, kamu yang ambil keputusan di rumah. Aku tidak kenal dia. Sayang, ayo pulang. Aku akan menjual semua yang kumiliki. Aku akan menyembuhkanmu. Tidak, dia bukan suamiku. Suamiku ada di sana. Perawat, setiap kali istriku kambuh, dia tidak waras. Kamu lanjutkan saja bekerja. Jangan biarkan dia menyakitimu. Dokter, baik. Coba lihat. Silakan duduk. Tentang kondisimu, mungkin sebenarnya bisa diobati. Benarkah? Kalau begitu, jadi apa yang harus kulakukan? Kamu harus lebih sering bersama wanita itu. Stimulasi otakmu lebih banyak. Baik. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak tersedia sementara. Kenapa Chloe tidak menjawab teleponnya? Tunggu. Wanita muda ini terlihat agak linglung. Kau tidak akan membawanya kemanapun. Dia istriku, urus urusanmu sendiri. Atau aku akan menelepon polisi. Biarkan polisi yang menangani. Kenapa menelepon polisi? Aku tidak akan menyakiti istriku sendiri. Tapi dia melawan. Sayang, Kau dengar itu? Dia memanggilku sayang. Tapi, Jangan ikut campur. Sayang, sayang, Chloe. Chloe. Kau baik-baik saja? siapa kau? Aku suaminya. Kau bertanya siapa aku? Chloe. Sayang, Chloe, jangan takut. jangan tinggalkan aku. Apa? awas. Chloe, David, kamu sudah bangun. Kemari. di mana Julian? Oh, Dia di ruang VIP sebelah. Jadi dia yang kamu ceritakan. Suami pernikahan kilatmu? ya? Soal itu, Sarah bilang padaku, Sarah menemukanmu jodoh yang lebih cocok. David, kemarin Sarah memberiku obat. Seseorang hampir membawaku pergi. Kalau Julian tidak datang tepat waktu, kamu mungkin mengambil jenazahku. Tidak demam. Omong kosong apa itu? David, kamu tidak tahu. Sarah bilang dia mencarikan jodoh untukku. Tapi, sebenarnya dia mengambil hadiah pernikahan mereka dan akan menjualku. Diam, kamu? Kamu benar-benar sudah keterlaluan. Pernikahan kilat sih bisa dimaklumi, tapi kamu juga memfitnah Sarah. David, apa aku memfitnahnya? Tanya saja sendiri padanya. Aku akan mengecek Julian. Kamu? Hei, Chloe. Chloe. Siapa kamu? Ada perlu apa?
Aku keluarganya. Bagaimana kondisinya sekarang? Keluarga. Kamu terlambat. Dia sudah tiada. Tiada? Maksudmu? Sekitar 10 menit lalu, dia meninggal. Dia dibawa ke kamar mayat. Masa sih? Dia jelas terluka di rumah sakit kemarin. Bukankah kau yang menyelamatkannya? Sayang, bangun. Sayang, apa yang kau katakan padaku kemarin? Aku belum dengar. Bisakah kau ulangi lagi? Sayang. Apa yang kau lakukan? Julian? Apa itu kau? Aku tinggal di sebelah. Aku baru saja ganti perban. Mau berlutut sampai kapan? Kau konyol sekali. Bisa jalan? Kalau bisa, mampirlah ke kamarku sebentar. Aku bisa jalan. Ayo. Nenek, kami kembali. Nenek, ini Chloe, cucu menantu perempuanmu. Halo nenek. Baik, baik. Gadis ini wajahnya ramah. Nah, kalian berdua ngobrol dulu. Aku ambil air dan minum obat. Biarkan aku. Anak yang baik. Julian, kau harus menjaganya. Si konyol. Hahaha. Suhu airnya pas. Cepat minum obat. Ada apa? Apa ada sesuatu di wajahku? Kemari. Lebih dekat, aku tidak akan menggigitmu. Kau tidak merasakan apa-apa? Menyakitiku satu hal, tapi mereka berani menyakitimu. Aku akan tunjukkan kekuatan hukum. Aku akan menelepon. Julian bilang padaku dia asisten Bapak Fans di grup fans. Iya. Aku merasa dia bekerja sangat keras setiap hari. Chloe, kamu memang ada-ada saja. Kamu terlalu polos. Julian baik padamu. Bapak Fans sangat baik. Dan dia juga baik padaku. Chloe, bukankah menurutmu bagus kalau Julian itu dingin? Dia tidak pernah berpacaran dengan siapapun. Dia sangat polos. Dia hanya memperlakukan orang yang dia suka dengan baik. Mulai berkemas. Kita keluar. Aku mau pulang dan mandi. Sekarang, apakah lukamu bisa kena air? Tidak, jadi kamu harus membantuku. Ayo, nenek. Ayo. Rapatnya selesai. Siapkan bak mandi air panas untukku. Ini kayaknya nggak bener. Kenapa salah? Aku terluka karena kamu. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Gugup? Aku tidak gugup. Sudah selesai menatap? Oh. Sayang sekali. Kamu memang nggak berguna. Apa katamu? Aku nggak berguna. Aku kasih tahu. Aku. Iya, aku tidak berguna. Lagi pula, aku punya masalah pria yang tak terkatakan itu kan? Jadi, Dr. Bennett. Kamu mau obati aku? Aku bukain pintu. Apakah kamu pembantu rumah tangga yang disewa Julian? Tolong aku bawa koper dan bawa ke dalam. Julian? Julian, aku pulang.
apa kamu kangen aku? Julian, aku udah balik. Kangen aku. Nah, kamu ngapain balik, Bianca? Bianca? Adiknya Julian? Bianca fans? Kaget, aku udah lulus dan balik. Julian, aku sekarang bisa menyembuhkan penyakitmu. Mulai sekarang, kita akan bersama selamanya. Biarkan aku merawatmu, ya? Aku ingat, mereka bukan saudara kandung. Kenapa seorang adik perempuan bilang ke kakaknya hal yang begitu sugestif? Nah, Bianca, nggak perlu. Kamu udah cukup umur sekarang. Lagi pula, aku, kakakmu, udah menikah. Kamu harus jaga sikap. Kamu udah menikah. Aku nggak percaya. Dulu, karena kondisimu, kamu nggak berani menikah, kan? Ini Chloe Bennett. Dia juga istriku, kakak iparmu, Sarah. Julian, kamu dan dia nggak tidur sekamar, kan? Oh, itu. Aku cukup sibuk dengan kerjaan belakangan. Takut bangunin Sarah. Jadi aku tidur di sini. Julian, aku capek dan lapar. Ada yang bisa dimakan? Ada makanan yang kubuat di ruang makan. Hei, waktu aku di luar negeri, aku selalu makan sendirian. Sunyi banget. Oh, Julian, makan bareng aku. Makanan di rumah udah dingin. Kalau begitu, suruh Sarah bantu kita menghangatkannya. Lagi pula, Sarah kelihatan sangat berbudi. Oke, aku akan menghangatkannya untukmu. Ayo. Julian, aku ingat kamu suka makanan barat, tapi ini semua makanan Cina. Jadi dia sebenarnya nggak suka makanan Cina sama sekali. Lalu sebelumnya, apa dia cuma maksain diri? Oh, Apa sih yang kamu omongin? Masakan Sarah enak? Coba dulu sebelum kamu nilai. Tapi ini bahkan nggak ada sayuran impor, cuma sayuran lokal. Nutrisinya bakal hilang. Bianca, aku lihat kamu makin kurang ajar. Siapa yang ngajarin? Ada yang masakin buat kamu nggak hargain. Dan kamu pilih-pilih. Julian, kamu bentak aku. Kamu bilang paling sayang sama aku, kan? Aku bilang, besok pagi, aku suruh Liam antar kamu ke apartemen. Julian, kamu udah nggak mau aku lagi. Chloe, biar aku jelasin. nggak apa-apa. Kamu nggak perlu jelasin ke aku. Lagi pula, kita cuma dalam pernikahan kontrak. Aku duluan, dan bawa barang-barangnya ke dalam. Kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Kamu harus istirahat. Tidak, Chloe. Aku benar-benar. Chloe. Maaf merepotkan, Chloe. Tidak merepotkan. Kalau butuh apa-apa, tanya saja Julian. Aku tidak butuh apa-apa. Julian bilang dia paling sayang padaku. Di keluarga ini, akan selalu ada tempat untukku. Oh. Chloe, kamu benar-benar kuat. Di rumah, apa kamu yang mengerjakan semua pekerjaan rumah? Di mana Martha? Martha? Ya, Martha keluarga fans. Dia sudah dilatih khusus. Dia melayani Julian dan aku sejak kami kecil. Begitu ya? Aku belum melihatnya. Kamu dan kakakmu berasal dari keluarga kaya. Perempuan ini, dia bertingkah seolah dia bahkan tidak tahu siapa Julian. Apa Julian tidak memberitahunya sama sekali? Keluarga fans adalah keluarga miliarder. Chloe, kamu dan kakakku, bagaimana kalian bertemu? Dia semacam pasienku. Kamu seorang dokter? Tentu saja aku tahu. Tidak mungkin. Tahun orang tua Julian meninggal dalam kecelakaan mobil, dia mengidap prosopagnosia. Untuk mengamankan warisan grup fans, dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Kenapa dia menikahi seorang wanita yang tahu kelemahannya? Chloe? Ada apa, sayang? Chloe, jangan. Kamu tidak apa-apa? Bianca, kamu tidak apa-apa? Aku tidak mendorongnya. Cepat, panggil ambulans. Bianca, aku akan membawanya ke rumah sakit dulu. Ayo. Hei, Julian,
Dia bahkan tidak menatapku. Dia tidak benar-benar berpikir bahwa aku mendorong saudarinya, kan? Tapi aku benar-benar tidak mendorongnya. Bu, area ini terlarang. Tidak, aku tidak apa-apa. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Aku datang untuk menemui dokter. Tentu saja. Chloe, aku ingin bertanya padamu tentang keponakan laki-lakiku tersayang. Apa sebenarnya kondisinya? Aku sangat khawatir padanya. Itu privasi pasien. Aku tidak bisa memberitahumu. Kamu benar-benar gadis baik. Bagaimana kalau kita tukar rahasia? Aku akan memberitahumu tentang dia dan Bianca. Kamu ceritakan tentang kondisinya. Setuju? Aku tidak tertarik. Ayolah. Jangan seperti itu. Apakah kamu tidak penasaran bagaimana Bianca menjebakmu? Bagaimana kamu tahu bahwa dia menjebakku? Karena trik macam ini, dia sudah menggunakannya lebih dari sekali. Saat dia masih kecil, ada seorang gadis yang hanya melirik Julian, dan Bianca membuatnya menjadi buta. Tidak ada seorang pun di keluarga fans yang baik. Kau membantu Julian mengambil alih. Kenapa tidak membantuku? Setidaknya dengan aku, kau akan aman. Aku tidak mengerti. Apa yang kau katakan? Kau tidak mengerti? Halo? Kau di rumah sakit? Ya. Aku baru saja melewati kantormu dan melihat lampumu masih menyala. Aku khawatir sesuatu terjadi pada Bianca. Jadi aku mengikuti. Bagaimana keadaannya sekarang? Dia patah kaki. Anestesinya belum hilang. Oh, kejatuhannya dari tangga sungguh tidak ada hubungannya dengan aku. Jangan khawatir. Aku akan bicara sendiri dengannya. Dia tidak percaya padamu sedikit pun, dan kau masih menjaga rahasianya. Kau bersama siapa? Tidak ada. Aku akan menjemputmu sebentar lagi. Jangan repot. Hanya jaga baik-baik saudarimu. Aku bisa kembali sendiri. Nah. Chloe, kau tidak ingin aku menjemputmu? Atau kau takut membiarkanku? Kau bersama siapa sebenarnya? Apa salahnya dia bersamaku? Bukankah kau dengan wanita lain? Kembalikan ponselnya padanya. Apa? Bapak fans yang perkasa mengendalikan segalanya. Dan sekarang dia ingin mengendalikan siapa yang pacaran dengan dokternya. Bapak fans. Tunggu saja. Aku akan mencarimu sekarang. Kenapa kamu ambil ponselku? Aku hanya bicara dengan keponakanku. Ada apa dengan itu? Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja aku ke sini untuk periksa ke dokter. Keluar. Kamu pergi atau tidak? Baiklah. Aku pergi. Hey, Dr. Bennett. Aku pergi sekarang. Apa yang dia lakukan di sini? Begitu aku sampai di rumah sakit, dia sudah ada di kantorku. Biar ku beritahu, dia bukan orang baik. Jauhi dia. Jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu siapapun tentang kondisi medismu. Lagi pula, aku bahkan tidak tahu apa yang salah denganmu. Aku tidak tahu sama sekali. Entah itu disfungsi ereksi atau prosopagnosia. Bapak fans. Chloe, aku bohong padamu. Maaf, biar ku jelaskan nanti di rumah, oke? Sungguh suatu hal bagi CEO bernilai miliaran dolar untuk bermain rumah tangga denganku. Bukan begitu, Chloe. Kamu menikahiku benar-benar banyak membantuku. Aku sangat berterima kasih. Tapi, itu bukan sesuatu yang bisa ku jelaskan hanya dengan beberapa kata. Begini saja. Rumah yang kita tempati akan kuberikan padamu, dan semua keuntungan terbaru grup fans akan dianggap sebagai aset pernikahan. Semuanya akan kuberikan padamu. Bagaimana menurutmu? Apa ini? Ini semacam sumbangan? Julian, aku bukan pengemis. Jika kamu pikir aku tinggal di rumahmu itu memanfaatkanmu, aku bisa pindah sekarang juga. Jangan khawatir, aku akan segera kembali dan mengemasi barang-barangku. Hei, tidak, Chloe. Bukan itu maksudku. Dari awal, menikahimu adalah sebuah kesalahan. Jika aku tahu bahwa fungsi fisiologismu normal, aku tidak akan menikahimu. Dan selama pernikahan kita, kamu tidak pernah mempercayaiku. Julian, aku ingin cerai. Aku akan segera kembali dan menulis surat cerai. Tidak. Tidak. Aku tidak akan menceraikanmu. Kita tidak bisa bercerai. Kamu.
Apakah Anda Bapak Vance? Saudari Anda, Bianca, baru saja sadar. Oke, aku mengerti. Chloe, kamu. Beri aku kesempatan lagi. Tolong. Bapak Vance, sebaiknya kamu kembali dan menemui Bianca. Kamu harus kembali untuk menemui Bianca. Baiklah. Aku akan menemuinya. Aku harap kau akan memberiku kesempatan lagi. Dasar pembohong! Terserah. Sejak awal, semuanya adalah kesalahan. Chloe, ada apa? Kenapa kamu membawa koper? Nenek, kenapa nenek di sini? Silakan duduk, nenek. Kamu habis menangis? Apa Julian yang nakal itu mengganggumu? Tidak. Lalu, ada apa? Di mana Julian yang nakal itu? Nenek, kemarin Bianca jatuh dari tangga ini. Dia membawa Bianca ke rumah sakit. Wanita jahat itu kembali? Bagaimana dia bisa berada di rumah yang kau tinggali bersama Julian? Wanita jahat itu! Waktu itu, saat orang tua Julian ingin mengadopsinya, aku sangat menentangnya. Kamu dan Julian adalah pengantin baru yang tinggal bersama. Bahkan aku merasa tidak enak datang untuk mengganggumu. Wanita jahat itu, beraninya dia. Jangan khawatir, Chloe. Nenek yang akan urus ini. Kita usir dia. Nenek, minum air dulu. Jatuh dari tangga ya? Semoga dia jadi vegetatif. Mengenai tipu muslihatnya, hanya Julian, si bodoh itu, yang tidak bisa melihatnya. Jangan khawatir, Chloe. Julian benar-benar melihatnya sebagai adik perempuannya sendiri. Tidak apa-apa, Nenek. Aku tidak keberatan. Aku sudah menulis surat cerai. Apa? Chloe, kau ingin menceraikan Julian? Nenek, aku sudah tahu siapa Bapak Vance, dan aku tidak cukup baik untuknya. Dia bilang begitu. Kamu tidak cukup baik untuknya. Tidak, aku hanya berpikir, aku tidak ingin menghambatnya. Tidak, sama sekali tidak. Jika kamu menyebut perceraian dengan Julian sekarang, itu persis yang dia inginkan dan memuaskan wanita jahat itu. Bianca sangat peduli pada Bapak Vance. Dia juga tahu preferensi Bapak Vance, dan dia punya banyak kesamaan dengannya. Oh, dia hanya berpura-pura untukmu. Sangat tidak tahu malu, menempel pada pria beristri, dan bagaimana dengan Julian? Bajingan itu. Bahkan anjing tahu makan kotoran segar, tapi dia harus terpaku pada satu kotoran tua yang bau. Oh, Chloe tersenyum. Berhenti menangis ya, dan jangan sebut perceraian lagi. Oh, kamu menakuti nenek. Nenek punya jantung lemah. Nenek, apa kamu merasa tidak enak badan? Aku ambilkan obatmu. Aku akan minum obat di kekayaan keluarga, ayo pergi. Nenek, aku tidak akan pergi. Ah, Nenek, apa kamu baik-baik saja? Aku masih sedikit tidak enak badan. Jadi ikut aku kembali ke kekayaan keluarga? Ayo. Baik. Aku ikut denganmu. Hei, Bapak Vance, Nyonya Vance membawa Nyonya Vance pergi. periksa dia, lihat apa lagi yang dia butuhkan, dan atur untuknya. Julian, Itu saja, aku bicara nanti, jemput aku nanti. Julian, jangan bergerak, kamu patah tulang. Dan Sarah tidak sengaja, jadi jangan salahkan dia. Aku tidak menyalahkannya untuk ini, karena dia tidak mendorongmu. Julian, apakah kamu pikir aku sengaja mendorong diriku sendiri turun tangga? Kakiku patah. Sarah bukan orang seperti itu. Julian, sudah berapa lama kamu mengenalnya? Dia ada di rumahmu dan dia sudah mencoba menyakitiku. Bagaimana kalau dia mengincar harta keluarga Vance? Bagaimana kalau nanti dia menyakitimu? Bianca, tidakkah kamu tahu ada kamera di rumah? Julian, jangan berani-berani memeriksa kamera itu.
Percayalah, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Perempuan itu miskin dan jelek. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Diam. Aku bilang, aku tidak ingin mendengar omongan seperti itu lagi. Bianca, jika orang tuaku tidak melindungimu dengan nyawa mereka sebelum mereka meninggal, aku tidak akan mentolerir tindakanmu yang terus-menerus menyakiti orang lain. Aku tidak. Jangan pikir bahwa apa yang kamu lakukan tidak diketahui. Kamu sebaiknya bersikap baik. Julian, demi perempuan itu, kamu akan meninggalkanku? Hei, Paman Carter. Aku sudah mengatur seseorang. Bawa dia ke kekayaan keluarga. Setelah selesai, semua berkas yang kamu inginkan akan menjadi milikmu. Bianca mengirimmu, bukan, preman? Apa yang dia minta kamu lakukan? Aku tidak peduli. Tapi, jika kamu bisa membantuku menyingkirkan Julian, ini adalah bonusmu. Nyonya Vance, Julian kembali. Apakah dia sendirian? Ya. Dia tahu diri. Nenek. Chloe. Bunga untukmu. Ayo, bicara dengan tenang. Aku tinggalkan kalian berdua. Apakah Bianca baik-baik saja? Dia yang minta. Aku tahu kamu tidak mendorongnya. Baiklah. Bapak Vance, aku sudah menulis surat cerai. Tanda tangani kapan saja. Haruskah kamu berbicara padaku seperti itu? Aku tahu posisiku, Bapak Vance. Aku buta. Kamu tidak selevel denganku. Jika kamu bersikeras merendahkan dirimu seperti ini, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Mengenai perceraian, itu tidak akan terjadi. Tapi jika aku pindah kembali sekarang, aku akan mengganggumu dan Bianca. Chloe, itu rumah pernikahan kita. Tidakkah kamu lihat betapa aku menyukaimu? Apakah kamu benar-benar tidak merasakannya? Bapak Vance, aku sama sekali tidak bisa membedakan mana kata-katamu yang benar dan mana yang palsu. Permainan cinta orang kaya kalian tidak selevel denganku. Biarkan aku pergi. Baik. Aku harus pergi. Jika kamu tidak ingin pulang, kamu bisa tinggal di rumah nenek. Mengenai perceraian, aku tidak setuju. Kenapa anak nakal itu pergi? Nenek, Bapak Vance harus pergi. Aku akan memetik buah bersamamu. Nyonya Vance. Ini kunci mobil Julian. Pergi terburu-buru sampai kunci jatuh. Chloe, antarkan padanya. Aku akan cek supnya. Baiklah, aku pergi. Aku akan antarkan padanya. Ini kuncimu. Chloe, awas. Chloe. Chloe, kamu baik-baik saja, Chloe? Chloe. Syukurlah kamu selamat. Chloe. Bersiaplah untuk resusitasi. Liam, pesan tiket pesawat. Panggil semua dokter di dunia dan bawa mereka semua ke sini. Ya, Tuan. Bapak Vance, lepaskan. Pasien perlu operasi darurat. Bapak Vance. Bapak Vance, Pergi. Chloe.
Bapak Vance. Cepat, istirahatlah. Sebentar, Kerta. Dokter, Bapak Vance, bagaimana keadaan istri saya? Pasien dalam kondisi kritis. Kami hanya bisa berjanji akan berusaha semaksimal mungkin. Dok, saya tidak peduli obat apa yang Anda gunakan, mesin apa, kamu harus menyelamatkannya. Saya ingin dia hidup. Bapak Vance, kedua orang ini adalah yang terbaik ahli bedah di negara ini. Dok, istri saya saat ini sedang menjalani operasi di dalam. Kamu harus menyelamatkannya. Jika Anda menyelamatkannya, saya akan setuju dengan syarat apapun yang Anda sebutkan. Bapak Vance, cinta Anda begitu dalam. Nyonya Vance diberkati. Dia pasti akan selamat. Baik. Terima kasih, dokter. Bapak Vance, Anda perlu makan sesuatu dan istirahat. Jika Anda tidak makan atau minum, Anda akan pingsan. Dok, bagaimana keadaannya? Operasinya berjalan lancar. Bapak Vance, tapi untuk melihat apakah istri Anda sudah lepas dari bahaya, dia masih perlu dirawat di rumah sakit untuk observasi. Baik, terima kasih. Bapak Vance, untuk saat ini, Anda sebaiknya istirahat. Saya akan mengawasi semuanya. Julian, bagaimana kabar Chloe? Nenek, kenapa nenek di sini? Kamu? Kamu anak nakal. Beritanya menyebar ke seluruh villa. Kamu mencoba menyembunyikannya dariku? Nenek, dokter bilang operasinya berhasil. Tapi, untuk saat ini, dia masih perlu diobservasi. Chloe sudah menderita. Apakah kamu menangkap pengemudinya? Nyonya Vance, orang itu menabrak Chloe dan kabur. Satpam tidak bisa menghentikannya. Saat ini, kami sedang memeriksa rekaman CCTV. Apakah itu kecelakaan atau disengaja? Pasti disengaja, dan pasti ditujukan padaku. Nenek, tenanglah. Saya akan menangkap para penjahat itu dan menghukum mereka. Jadi, berhasil? Aku menabraknya dengan mobil. Kamu menabrak seseorang? Bukankah aku bilang carilah cara untuk melakukannya tanpa jejak? Terlalu banyak satpam di area villa. Kediaman Vance dikelilingi oleh satpam. Tidak ada cara untuk mendekat. Dasar idiot. Jadi di mana dia sekarang? Apakah dia mati? Aku tidak tahu. Aku tidak berani turun dari mobil untuk memeriksa. Baiklah, lakukan seperti yang kita diskusikan sebelumnya. Aku akan memberimu sejumlah uang dulu. Kamu bersembunyi. Oke. Ingat, jika ada yang salah, kamu harus ingat apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Jika tidak, ayahmu yang sekarat tidak akan mendapat perawatan. Jangan khawatir. Aku melakukan semua ini sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tahu apa yang terbaik bagimu. Chloe, kamu sudah bangun. Aku? Jangan bicara dulu. Minum air dulu untuk melegakan tenggorokanmu. Pelan-pelan. Kamu baik-baik saja? Kamu merasa tidak enak badan? Aku baik-baik saja. Syukurlah. Apa kamu Julian? Bukan. Apa matamu sakit atau kepalamu terbentur? Aku akan mengatur pemeriksaan lengkap untukmu. Tunggu sebentar. Tidak. Aku hanya belum pernah melihat Bapak Vance begitu kacau. Karena siapa? Aku lapar. Nenek akan segera tiba. Dia membawakanmu sup iga babi, buatan Marta. Bagaimana nenek tahu? Nenek tahu kamu menyelamatkanku. Dia sangat berterima kasih. Aku juga. Kamu pernah menyelamatkanku. Aku pernah menyelamatkanmu. Sekarang kita setara. Aku tidak ingin kita setara.
Omong kosong. Di antara kita, tidak perlu menghitung-hitung. Sudahlah, berbaring saja dan istirahat. Masih pagi. Sebentar lagi, Martha akan membawakan sup iga babi untukmu. Bagaimana denganmu? Tentu aku akan tetap di sini bersamamu. Tapi kamu terlihat kelelahan. Ya. Lalu kita harus bagaimana? Ya. Bagaimana kalau aku? Bagaimana kalau aku bersandar padamu dan dekat-dekat denganmu sebentar? Baiklah. Jangan tinggalkan aku. Kamu sudah bangun. Kamu adalah... Nenek ada di sini. Terus kenapa kalau nenek di sini? Kenapa kamu sombong sekali? Aku khawatir nenek akan cemas. Tidak apa-apa. Hari itu, saat kamu keluar dari ruang operasi, nenek sebenarnya melihat semuanya. Apa? Nenek. Chloe, kamu sudah bangun. Nenek. Biarkan aku melihatmu. Kamu jadi kurus karena semua keributan ini. Aku akan suruh Martha membuatkanmu sup bergizi setiap hari. Jaga dirimu baik-baik. Tidak apa-apa, Nenek. Anggap saja ini diet. Omong kosong. Gadis muda tidak boleh terus-menerus diet. Penampilanmu sudah bagus. Benar, Julian? Benar. Masuk. Julian, Nenek, Chloe. Chloe, aku tidak percaya kamu mengalami kecelakaan mobil. Aku hanya ingin datang menemuimu. Terima kasih. Aku baik-baik saja. Chloe, setelah kecelakaan yang begitu serius, apakah tidak akan meninggalkan bekas luka? Kalau berbekas, tidak akan bagus. Tidak apa-apa. Aku tidak peduli soal itu. Kudengar bahwa beberapa orang itu, kamu tahu, seperti, rawan keloid. Tidak hanya luka sembuhnya lambat, bekas luka yang tersisa bahkan bisa menjadi menonjol. Terlihat menjijikan seperti kelabang, menjijikan seperti... Bianca. Julian, saya punya teman sekelas di luar negeri yang spesialis bedah kosmetik. Haruskah saya merekomendasikan mereka kepada Sarah? Terima kasih tawaranmu, Bianca. Tapi aku benar-benar tidak membutuhkannya. Aku sudah bilang ke dokter untuk memberinya obat terbaik. Dia tidak akan punya bekas luka. Begitu. Sepertinya aku suka ikut campur. Kamu suka ikut campur, tapi itu bukan salahmu. Julian selalu terlalu khawatir tentang Chloe. Tunggu saja, Chloe. Chloe? Ketemu. Kamu sedang apa? Siapa kamu? Bagaimana kamu masuk ke apotek kami? Aku mengambil obat untuk pasien, namanya Chloe. Chloe? Dia dirawat di rumah sakit? Kamu kenal dia? Rumah sakit kami terkenal dengan Dr. Bennett. Siapa yang tidak pernah dengar namanya? Dari nadamu, kamu tidak akur dengannya? Dia sangat suka pamer. Siapa yang mau menjadi rekannya? Bagaimana kalau kita bekerja sama? Kamu bawa obat ini ke Chloe. Sebagai pewaris fans, aku akan menulis surat pengaduan untukmu dan menyingkirkannya. Kamu pewaris fans? Tentu saja. Ada apa dengan obat-obatan ini? Jangan khawatir, aku juga belajar kedokteran. Resep ini tidak akan menyakitinya sama sekali. Aku baru saja mengganti krim bekas luka dengan vitamin. Aku membantumu.
Jadi kau bisa membuatnya pergi. Tentu saja. Tapi jangan lupa, investasi yang dia bawa, tapi itu investasi grup fans. Setuju. Perawat hari ini tampak tidak dikenal. Aku hanya seorang magang. Pembimbingku mengambil cuti hari ini. Bagaimana bisa pil tidur ada di sini? Tidak mungkin. Ini hanya vitamin. Kau benar-benar mengganti obatku. Siapa yang mengirimmu? Itu. Chloe, aku baru tahu. Kau adalah pasien di rumah sakit kami. Hei nak, kenapa kau tidak memberitahuku? Aku tidak ingin merepotkan semua orang. Tidak merepotkan sama sekali. Ya, aku lihat lukamu serius. Aku sudah memberikan posisimu kepada orang lain. Dr. Bennett, selama bertahun-tahun, untuk rumah sakit kita, nilai yang telah Anda ciptakan selalu kami ingat. Tapi sekarang, rumah sakit menerima surat keluhan yang mengatakan jam kerja Anda terlalu pendek. Jika Anda tidak mengundurkan diri, maka grup fans tidak akan mempertimbangkan berinvestasi di rumah sakit. Ini menempatkan saya dalam posisi sulit. Siapa atas nama grup fans yang membuat keputusan ini? Itu pewaris fans. Direktur, apotek kita, apa sembarang orang bisa masuk? Apotek itu, kuncinya sudah rusak sejak lama. Dan kamera pengawas di bawah, itu juga rusak. Kita bangkrut, tidak mampu memperbaikinya. Tapi selama Anda pergi, pewaris fans itu akan berinvestasi di rumah sakit. Chloe, jika Anda terus menolak pergi, keselamatan semua pasien kita tidak dapat dijamin. Bukankah itu membuat Anda menjadi penjahat? Semua yang saya lakukan, bukankah semuanya untuk Anda? Ya, Anda harus pergi. Lihat, pasangan Anda tahu apa yang baik untuk gambaran besar. Maksud saya Anda harus pergi. Saya pergi? Suap dan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dua tuduhan ini saja sudah cukup untuk memenjarakan Anda seumur hidup. Bawa dia pergi. Anda salah paham. Saya tidak bersalah. Saya tidak pernah menyangka direktur seperti itu. Chloe, saya minta maaf atas nama Bianca. Tidak apa-apa. Jika bukan karena dia, saya masih akan bekerja di bawah orang seperti itu. Sebenarnya, saya pikir dengan kualifikasi Anda, setidaknya untuk menjadi direktur, Anda lebih dari memenuhi syarat. Tidak. Saya masih terlalu muda. Menurut saya, usia tidak penting. Yang penting adalah kemampuan. Tunggu. Hei, Liam, buatkan perjanjian akuisisi untuk pusat medis show. Ya, dan biarkan Chloe menjadi direktur departemen andrologi. Ya. Ini keberuntungan. Ayo berkemas dan keluar. Aku mulai ragu dengan kompetensi rumah sakit ini. Mungkin, aku harus menyewa dokter pribadi. Untukmu, Membuatmu mengeluarkan uang lagi. kamu penyelamatku. Tahukah kamu berapa harga hidupku? Aku ingat bagaimana kamu berpura-pura miskin dan bilang padaku mobil ini cuma $50.000. Siapa sangka kamu begitu mudah ditipu? Aku hanya bicara asal, dan kamu percaya. Jadi, apakah kamu merasa menipuku memberimu rasa pencapaian? Maaf, aku salah. Awalnya, aku benar-benar tidak tahu perasaanku sendiri. Kukira aku tidak menyukaimu. Jadi, aku tidak mengungkapkan jati diriku kepadamu. Tidak apa. Perasaan apa? Haruskah kita bicarakan sekarang? Aku ingin mencari waktu yang tepat dan tempat yang tepat untuk mengatakannya dengan serius. Baiklah, Chloe, apakah kamu suka mobil? aku tidak suka. Bukankah kamu ingin memiliki mobil sendiri? Biarkan aku mengajarimu fakta menarik. Uang yang dibutuhkan untuk membeli mobil cukup untuk orang itu naik taksi seumur hidup. Oke, Chloe kita yang terbaik.
Aku akan memberikan semua uang yang kuhasilkan mulai sekarang. Dalam keadaan apa seorang CEO bernilai miliaran dolar jatuh cinta pada seekor itik buruk rupa? Direktur Vance, kalau Anda tidak keberatan saya bilang, dia orang kaya. Dia sudah melihat berbagai macam wanita. Tapi wanita-wanita itu langsung mendekatinya. Kalau dia bertemu satu yang tampak mandiri tapi sebenarnya polos dan mudah dibodohi, dia pasti akan tertarik. Maksud Anda Julian dan wanita itu bersama karena dia polos dan mudah dibodohi? Tentu saja, wanita seperti itu yang belum banyak melihat dunia, paling mudah ditangani. Begitu. Kalau Julian bisa melakukannya, aku juga bisa. Aku akan mengatur jamuan. Ajak Chloe Bennet masuk. Aku jamin kali ini, dia akan meninggalkan Julian. Tahukah Anda kapan seorang wanita yang belum banyak melihat dunia paling mungkin jatuh hati pada seseorang? Saya tidak tahu. Tunjukkan padanya dunia. Buat dia dalam kesulitan, lalu selamatkan dia. Dr. Bennet lebih sibuk dari aku. Selamat atas promosinya, Chloe. Tolong bimbing aku di kerja. Mulai sekarang, kamu adalah direktur termuda rumah sakit kita. Terima kasih sudah membantu pekerjaanku. Jangan hanya berterima kasih dengan kata-kata. Kamu harus tunjukkan aksi nyata. Oke, aku akan traktir kamu. Chloe, dengar kamu dipromosikan. Selamat. Berita bagus sekali perlu dirayakan dengan pesta promosi untuk merayakan dengan layak. Tapi malam ini, aku sudah memesan ruang pribadi. Kalau kamu tidak datang, kamu akan mengecewakan kami. Malam ini, aku mungkin tidak bisa makan malam denganmu. Mereka ingin mengadakan pesta promosi untukku. Tidak apa-apa. Kebetulan aku ada panggilan konferensi internasional malam ini. Kamu pergi saja. Jangan minum. Jangan khawatir. Aku benar-benar tidak tahan alkohol. Jadi aku tidak pernah minum saat keluar. Kalau kamu mau selesai, telepon aku. Kenapa harus telepon kamu? Supaya aku bisa menjemputmu. Ayo. Chloe, kenapa kamu sudah makan? Kayak kamu nggak dapat cukup makan di rumah. Aku sedang pulih dari cedera, jadi aku makan secara teratur. Lagi pula, aku pikir makanan penutup ini sangat enak. Tentu saja enak. Restoran ini dimiliki oleh grup Vance. Semua koki dulu bekerja untuk keluarga Vance. Pantesan rasanya begitu familiar. Kayak kamu pernah makan di rumah Vance. Aku dengar Chloe baru saja menikah. Kenapa kamu tidak membawa suamimu hari ini? Suamiku ada rapat. Dia tidak bisa datang. Perusahaan yang menyebalkan. Rapat setiap hari. Ini panggilan konferensi internasional. Karena perbedaan waktu, mereka menjadwalkannya di malam hari. Panggilan konferensi internasional, ya? Apa pekerjaan suamimu? Berapa penghasilannya sebulan? Dia menjalankan sebuah perusahaan. Kamu masih gadis muda. Apa kamu tahu, apa artinya menjalankan perusahaan? Biarkan aku mengujimu. Berapa modal awal minimum untuk sebuah perusahaan? Kamu bisa mencarinya sendiri. Dia bekerja di grup Vance. Grup Vance. Belakangan ini, ada tren apa ini? Semua orang mengaku terhubung dengan grup Vance. Jangan hanya ngobrol, semuanya, makanlah sebelum makanannya dingin. Baiklah, hentikan omong kosong ini. Hari ini adalah pesta promosi Chloe. Pelayan, bawakan kami botol termahalmu. Ini adalah permata mahkota kami. 1 botol Lafite 1982, didatangkan langsung dari Prancis. Silakan dinikmati. Jangan berikan padaku, berikan padanya. Dia tamu kehormatan kita malam ini. Chloe, bagaimana kau bisa menumpahkan anggur itu? Aku tidak melakukannya. Ya, kau melakukannya. Kami semua melihatnya. Ini adalah Lafite 1982. Aku hanya pernah melihatnya di TV, dan kau baru saja menumpahkannya. Sia-sia sekali. Ruang privat hari ini dipesan oleh Samantha. Anggur ini, Samantha tidak membayarnya, kan? Ini pesta promosi Chloe. Logikanya, seluruh tagihan seharusnya ditanggung Chloe. Terlebih lagi, kau memecahkan botolnya. Berapa harga botol ini? 1 juta dolar. Apa? 1 juta dolar? Jadi itu sekitar 10 juta dolar kan? Chloe, bukankah kau bilang suamimu bekerja di grup Vance?
Kalau begitu pasti gajinya besar. Bagaimana kalau suamimu yang bayar anggur yang tumpah? Tidak mungkin. Chloe, botol ini, kau memecahkannya. Bukankah seharusnya kau yang bayar? Chloe, kenapa kau diam saja? Takut? Atau jangan-jangan suamimu sebenarnya tidak dari grup fans? Apa kau berbohong? Chloe, tentang anggur hari ini, jika kau tidak membayarnya, kami harus meminta semua orang di sini untuk patungan tagihan. Kenapa? Kami saja tidak mencicipinya, dan anggur ini, Chloe, yang harus bayar. Bayar. Kalian. Chloe, semua berniat baik, datang merayakan promosimu, sudah sepantasnya kau bayar botol ini. Jangan bilang, kau tidak mampu membayarnya. Catat saja di tagihanku. Itu hanya sebotol anggur. Aku yang bayar untuknya. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Hotel ini milikku. Saat kamu datang, apa kamu tidak mengeceknya? Mungkinkah? Kamu pemilik grup fans? Sudah larut. Aku akan mengantarmu kembali ke kediaman fans. Ayo. Kediaman fans? Mungkinkah? Dia benar-benar pemilik grup fans? Bapak fans, saya rekan Chloe. Bagaimana kalau saya yang bayar botol anggur ini? Kamu bayar? Lagi pula, saya seorang sosialita, bukan berarti saya tidak mampu membeli sebotol anggur. Dan saat ini, dia mencoba mencuri perhatian dariku. Nyonya fans, kami tidak tahu Anda bersantap di sini hari ini, maaf tidak menyambut Anda lebih awal. Nyonya fans, siapa yang Anda panggil Nyonya fans? Berani-beraninya kamu menerima uang dari Nyonya fans? Tidakkah kamu tahu hotel ini dimiliki oleh grup fans? Nyonya fans, tagihan hari ini, saya yang traktir untuk Anda dan Bapak fans. Baiklah. Catat saja di tagihanku. Carter, saat aku pergi, Julian memberiku uang. Biarkan aku yang bayar. Nyonya fans, kami tidak berani membiarkan Anda bayar. Apa? Chloe Bennett benar-benar Nyonya fans. Apa Anda Nyonya fans? Jadi Anda suaminya Chloe? Saya pamannya. Ada apa? Paman Bapak fans, bukankah Anda juga pewaris grup fans? Jadi, direktur fans, ya, saya akan bayar tagihan kecil ini, tapi bisakah saya minta nomor Anda? Carter. Aku pernah lihat orang tak tahu malu, tapi ini level baru. Si idiot tadi mulai ngebully kelinci kecilku. Kalau aku bantu kelinci kecilku balas dendam, dia pasti jatuh cinta padaku. Oke. Tapi kalau kamu sekaya itu, kenapa tidak bayar dari tadi? Carter, kamu tidak paham, kalau bukan karena dia, anggur ini tidak akan tumpah. Oh, benarkah? Karena kamu bilang begitu. Ayo kita minta manajer. Periksa, rekaman CCTV. Tidak. Kenapa kamu menghentikanku? Takut aku akan melihat sesuatu? Apa yang harus aku takutkan? Kamu. Chloe, bukankah dia pamannya? Kenapa dia selalu membelamu? Tunggu, apa kalian selingkuh? Bagaimana kalau iya? Apa yang kau bicarakan? Tidak, kami tidak. Skandal keluarga kaya. Orang kaya memang berantakan. Carter, aku harus pulang sendiri dulu. Kalau tidak, orang akan salah paham. Sudah malam, tidak aman bagi gadis sepertimu pulang sendirian. Kalau begitu aku bisa minta Julian jemput, supaya tidak merepotkanmu, Carter. Tidak merepotkan sama sekali. Siapa tahu berapa lama si idiot Bianca bisa menyibukkan Julian kalau dia berhasil menelepon kita dalam masalah. Sudah kubilang, Chloe selalu berpura-pura polos. Tapi di belakang layar, dia liar. Jika kau tidak ingin lenyap dari Jinghai, maka tutup mulutmu. Direktur fans, rekaman pengawasan. Hanya rekan kerja yang membahas pekerjaan. Mungkin kita sebaiknya tidak menontonnya. Keluar. Lihat sini. Maling, teriak maling. Tidak, seseorang menyuruhku. Seseorang menyuruhmu? Ya, seseorang menyuruhku. Hari ini, bagaimanapun caranya, permalukan dia. Tidak heran kau pembantu Bianca.
Sama seperti Bianca, kau idiot. Maka, biarkan orang yang menyuruhmu membayar tagihannya. Hei, aku ingat ruang pribadi ini memiliki vas porselen antik itu yang merupakan permata mahkota toko kami. Benar? Ya. Direktur Vance, apakah Anda ingin? Bebankan pada tagihannya. Baik. Nona, total Anda hari ini adalah 103 juta dolar. Bagaimana Anda ingin membayar? Saya akan bayar dengan kartu. Kartu ini saldonya tidak cukup. Apakah Anda memiliki kartu lain? Bagaimana mungkin? Aku pikir dia tidak terlihat kaya. Laksanakan saja. Baik. Tidak, tolong, Bapak Vance. Bapak Vance. Keluar dari sini. Lihat dirimu, didorong-dorong dan tidak berkata apa-apa. Kamu suka diinjak-injak kan? Tidak. Aku hanya berpikir berdebat itu sia-sia. Jadi membayari mereka bukan sia-sia? Kamu pikir uang keluarga Vance tumbuh di pohon? Tidak. Ayolah, aku akan mengantarmu pulang. Carter, aku akan menunggu Julian. Dia sedang rapat, dia tidak bisa. Kalau begitu aku naik taksi saja. Hei! Dasar anak nakal yang tidak tahu terima kasih. Aku baru saja mengeluarkanmu dari masalah, dan kamu sudah menjauhiku? Baiklah. Terima kasih, Carter. Sama-sama, senang membantu. Ayo. Bapak Vance, apakah Bapak pergi? Ya, ada apa? Tolong periksa laporan ini sekali lagi. Bukankah ini laporan yang sudah saya setujui 2 kali hari ini? Hanya sedikit penyesuaian pada detailnya, lebih baik berjaga-jaga. Ada apa dengan kalian berdua? Kalian bertingkah aneh hari ini. Kenapa repot-repot menggangguku dengan hal sepele? Kamu harus menahan saudaraku malam ini. Setelah selesai, aku akan memberi kalian masing-masing 10% dari sahamku. Baiklah, kalian berdua duluan. Bapak Vance, ada yang terasa aneh. Kontrak dari pemegang saham sepertinya tidak memiliki perubahan besar. Perilaku mereka sepertinya lebih seperti mereka mencoba menunda Anda. Nah, baiklah. Pertama, bawa mobil ke sini. Kemudian, periksa lokasi Chloe saat ini. ya, Tadi di hotel, aku dengar dari rekanmu bahwa kau berlaku nakal. Apa maksudnya? Kau benar-benar suka main-main. Aku tidak. Itu semua hanya rumor yang mereka buat. Santai saja. Takut aku akan memberitahu Julian? Kita semua dewasa. Aku mengerti. Tolong jangan fitnah aku, oke? Baik, baik. Aku hanya tidak mengerti. Kenapa kau membenci Julian? Dan sekarang, kau bahkan menarget aku. Benarkah aku selalu baik kepada keponakan laki-laki tersayangku? Sungguh. Dulu saat orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil, jika aku tidak menampungnya karena kebaikan hati, apakah dia masih hidup sekarang? Pantas saja Julian kadang-kadang tampak begitu tidak percaya diri. Ternyata itu karena dia menumpang hidup sejak kecil. Jadi, pengalamannya sangat mirip denganku. Namun, dia jauh lebih baik dariku. Chloe? Hah? Maaf, aku hanya sedikit melamun. Ada yang perlu? Tidak ada. Aku ingin memberitahumu. Ada minuman di kursi belakang. Silakan ambil sendiri jika haus. Terima kasih, Carter. Sebenarnya aku agak haus. Gen. Ini alkohol? Hahaha. Benar, kelinci kecilku. Ini minuman keras terkuat. Hahaha. Ini bukan jalan pulang ke kediaman Vance. Kau mau membawaku kemana? Aku membawamu ke tempat orang dewasa pergi. Hahaha.
Belok kiri. Bapak Vance, Nyonya Vance sedang makan malam, jadi tidak heran dia tidak mendengar ponselnya. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Tidak. Aku hanya punya firasat buruk tentang ini. Aku khawatir karena kamu tiba-tiba meninggalkan pemegang saham dan bergegas keluar. Pada rapat pemegang saham besok, Direktur Vance akan menggunakan ini untuk melawanmu lagi untuk mempersulitmu. Dia sudah di ujung tanduk, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia mulai bergerak. Cepat, ikuti dia. Siap. Julian, aku kembali. Tidak bisa menemukannya? Kamu mencari ini? Terima kasih. Tentu aku bisa memberikannya padamu. Tapi, apa yang bisa kamu tawarkan sebagai gantinya? Ini kunci kamarku. Kembalikan. Lihat ini. Di mana kita? Lepaskan aku. Semakin kamu lari, semakin bersemangat aku. Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskanku? Melepaskanmu? Kecuali kau membawakanku rekam medis Julian. Hey, Chloe. Bapak Vance. Catatan medis. Jangan pura-pura bodoh denganku. Kamu. Bianca Vance. Kalian semua tahu dia buta wajah dan masih mendukungnya. Tapi pria seperti dia, bagaimana dia bisa mengelola grup Vance? Bianca. Bianca Vance itu, pengkhianat itu, berbohong padaku. Bilang, kalau aku bawa orang ke kekayaan keluarga untuk membunuhmu, dia akan memberikan catatan medis Julian padaku. Jadi cepatlah dan percepat. Siap. Tapi, memikirkan bagaimana setelah malam ini. Aku akan melihat keponakan laki-lakiku tersayang hancur total, membuatku sangat bersemangat. Lepaskan aku. Jangan buat aku memaksamu. Lepaskan aku. Tolong, tolong. Sarah, lama tidak bertemu. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu mau? Aku di sini untuk membantumu, tentu saja. Istri CEO Group Vance. Hari ini, kamu bisa menikmatinya. Ingat untuk merekam video nanti. Aku akan mengirim ini ke Julian agar dia bisa menonton. Tidak. Jangan sentuh aku. Tidak. Hei, santai saja. Carter. Jangan mengacaukannya untukku. Kamu sudah menipuku sekali. Jangan untuk kedua kalinya. Carter, aku tidak bermaksud menipumu. Sebelumnya, aku tidak mendapatkan catatan medis yang lengkap. Sekarang aku baru mendapatkannya. Di mana catatan medisnya? Dia dan dokter itu sangat dekat. Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan catatan medis? Untungnya Samantha itu bodoh. Dia mencuri stempel perusahaan untukku. Jadi aku bisa memalsukan salinannya. Sejauh yang aku tahu, Julian di permukaan tinggal di rumah sakit dengan kekasihnya itu, tapi sebenarnya diam-diam mengobati kebutaan wajahnya. Kamu punya bukti? Lihat sendiri. Jadi kamu bilang dia sudah sembuh? Iya. Aku tidak percaya. Mantan asistennya sudah di pihakku. Dia bersumpah padaku, Julian tidak akan pernah sembuh. Jika kamu tidak percaya padaku, pergi ke rumah sakit dan lihat sendiri. Baiklah, aku akan pergi memeriksa. Jika aku tahu dia belum sembuh, kamu akan kena. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Lepaskan. Bos. Kau dibayar untuk ini? Suamiku kaya. Dia CEO miliarder. Lepaskan aku. Kaya? Julian, mobilnya rusak. Kau telepon siapa? Kembalikan ponselku. Chloe. Hey Pak.
boleh saya pinjam mobil Anda? Kau pikir kau siapa? Mobil ini adalah kesayanganku. Aku benar-benar terburu-buru. Kalau tidak, aku akan menukar mobilku dengan mobilmu. Kau serius? Ya. Beneran? Cepat, lihat. Jangan pukul dia sampai mati, paham? Bos, wanita ini pingsan. Apa yang harus kita lakukan? Hubungi kontaknya, sekarang. Hei, Bianca. Wanita itu pingsan. Sekarang gimana? Dia pingsan, bukan mati. Lanjutkan saja apa yang kalian lakukan. Setelah tugas selesai, kalian akan mendapat bagian. Anak nakal, kamu berani memukul Carter? Bos, Bianca bilang lakukan apapun yang perlu, dan apa gunanya punya uang kalau tidak bisa dipakai? Mari kita bersenang-senang dulu, ayo, baik. Chloe, Kamu sedang apa? Chloe, apa kamu baik-baik saja, Chloe? Chloe, Julian? ini aku Julian Vance. Julian Vance, kamu datang untukku. Maaf aku terlambat. Bapak Vance, Carter baru saja memulai siaran langsung, mengatakan kamu memukulnya demi warisan. Warganet sekarang marah, dan saham grup Vance anjlok. Kau pukul dia? Jika ada yang berani mengganggumu, aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Apa aku menyulitkanmu banyak? Aku malah khawatir kau tidak menyulitkanku. Apalagi memukuli mereka semua. Bahkan, jika kau hancurkan mobil Carter berkeping-keping, akan aku urus untukmu. Julian, terima kasih. Tak perlu bersikap sopan pada sayangmu. Ingat, sebesar apapun kesalahanmu, bahkan jika kau menjatuhkan langit, akan aku perbaiki untukmu. Julian, kau sangat baik padaku. Tapi bagaimana dengan saham grup Vance? Tak apa, tim hukum bergaji tinggiku seharusnya bisa menangani masalah kecil ini dengan baik. Omong-omong, di mana Bianca? Bianca, dia. Kabur, kakinya belum sembuh. Kemana dia bisa pergi? Kirim seseorang untuk membawanya kembali. Ya, setelah kami menemukannya, haruskah kami membawanya ke sini? Tidak. Katakan padanya kesabaranku ada batasnya. Aku sudah memaafkan 1-2 kali, tapi tidak untuk ketiga kalinya. 4 pria yang dia sewa, apa yang mereka rencanakan pada Chloe kita? Biarkan dia merasakan akibatnya sendiri. Julian, dengan masalah ini, dia benar-benar keterlaluan. Gay. Tapi, dia tetaplah saudarimu. Dia sendiri yang mencari masalah. Jangan campur tangan. Kenapa kau selalu seperti ini? Aku tahu kau baik, tapi kadang kau harus lebih tegas. Kau tahu? Baik. Apa kau marah? Aku marah. Tapi aku marah karena kau tidak menjaga dirimu sendiri. Ayo. Bangun dulu. Hati-hati. Kau tidak apa-apa. Nanti aku antar kau ke rumah sakit. Aku tidak mau ke rumah sakit. Baru saja. Dari rumah sakit. Kau bicara saja. Kau yakin tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Aku seorang dokter. Percayalah, Di. Biarkan aku mengoleskan obat padamu, Liam. Aduh. Ya. Kalau begitu aku akan lebih lembut. Bilang kalau sakit. Tidak sakit. Cuma mau bilang terima kasih. Karena tadi membaluri aku. Aku tidak bermaksud lain. Tapi, sekarang, aku memang bermaksud lain. Aku ingin menciummu lagi. Boleh? Sepertinya, apa kata dokter itu benar? Kalau aku bersama orang yang kusuka dan punya kontak intim jangka panjang, kebutaan wajahku mungkin bisa membaik.
Bapak Fans. Tekanan publik terlalu berat. Departemen Hukum, Departemen Humas, apa mereka cuma makan gaji buta? Di dalam perusahaan, cukup banyak orang direktur funds. Kalau begini caranya, suruh kelompok lain turunkan topik yang viral itu dulu. Lalu selidiki tuntas cari tahu siapa sebenarnya yang mengaduk-aduk situasi. Kirimkan surat peringatan ke masing-masing. Ya, tapi Anda tidak mau klarifikasi sendiri? Tidak perlu. Pergi saja, aku baik-baik saja. Bukan itu, kamu kurang ajar. Kamu duluan. Dasar kurang ajar, mau suamimu pergi lagi, ya? Carter punya banyak akal. Aku khawatir kamu tidak bisa menghadapinya. Bagaimana bisa, di depan suamimu, memuji pria lain? Bukan, maksudku. Grup fans sangat penting bagimu. Aku tidak mau kamu terganggu. Karenaku. Grup fans penting bagiku. Tapi Chloe, kamu lebih penting. Kenapa kamu selalu pakai alasan merendahkan diri seperti ini untuk menjauhkanku? Tapi Bianca bilang, kalian berdua punya banyak kesamaan. Ya. Tapi aku tidak suka dia. Yang aku suka adalah kamu. Kalau begitu aku tidak mengerti. Kamu adalah CEO perusahaan bernilai miliaran dolar. Banyak gadis di sekitarmu. Yang cantik-cantik, yang berasal dari keluarga. Baik-baik. Tapi, kenapa kamu suka sama aku dari sekian banyak orang? Ya, aku sudah bertemu banyak orang. Tapi mereka semua dangkal dan sombong. Hanya kamu yang baik hati dan kuat. Dan kamu juga konyol, tapi menggemaskan. Hei, Chloe. Sebenarnya, saat aku bergegas untuk menyelamatkanmu, di perjalanan ke sini, aku benar-benar marah padamu. Aku menyalahkanmu karena tidak melindungi dirimu sendiri. Dan karena memberikan dia kesempatan untuk mendekatimu. Tapi kemudian aku sadar bahwa aku hanya cemburu. Seperti kamu cemburu pada Bianca. Jadi akui saja, kamu benar-benar suka padaku. Benar kan? Hari ini, setelah ketakutan besar, aku bahkan bertengkar denganmu. Maaf, ini salahku. bukan. Itu bukan salahmu. Aku tahu kamu selalu baik padaku. Baiklah, aku akan menyuruh seseorang mengantarmu pulang dulu. Lalu aku akan mengurus urusan perusahaan. Oke? Istri yang suka mengatur. Oke. Hei, Chloe. Sini, duduk di sini. Kenapa kamu sendirian? Nenek, kenapa nenek datang larut malam? Oh, aku lihat Carter itu, pria yang tidak tahu terima kasih, sedang menjadi trending. Jadi aku datang menemuimu. Julian sudah pergi mengurus masalah ini. Besok pagi, dia akan mengadakan rapat dewan. Jangan khawatir. Rapat dewan? Para pemegang saham senior itu, semuanya punya agenda sendiri. Akankah ada yang salah? Seharusnya tidak masalah. Tidak akan ada yang salah. Liam sudah tahu. Dia tahu persis siapa yang ada di pihak Carter. Bagus, aku merasa lega. Ngomong-ngomong, aku merasa kamu kelihatan tidak sehat. Oh, tidak apa-apa, Nenek. Aku hanya... Ada apa? Cerita sama nenek. Nenek akan perbaiki. Nenek, sebenarnya aku ingin Julian yang menangani ini dulu. Tapi dia marah. Aku tahu dia luar dalam. Dia hanya berpikir kamu tidak cukup peduli padanya. Chloe, bukan cuma wanita yang butuh rasa aman, pria juga. Kalau kamu tidak bisa memberi rasa aman yang cukup, dia pasti akan meribut. Lalu bagaimana aku memberinya rasa aman? Kamu harus lebih sering bilang cinta padanya. Anggap serius hal-hal yang dia katakan setiap hari. Sesekali, beri dia kejutan kecil. Pria, kamu tahu, mereka semua sama. Mudah senang. Baik. Aku mengerti. Hari ini, aku kumpulkan semuanya untuk mengadakan rapat tahunan lebih awal. Aku ingin membagikan bonus akhir tahun lebih cepat. Dan berterima kasih atas bantuan dan dukungan kalian untuk grup fans selama setahun ini. Fans, Kenapa tahun ini lebih awal? Kamu tidak lihat trending topik kemarin? tentu aku adalah orang yang memberi hadiah dan hukuman secara adil. Yang berprestasi dapat hadiah. Yang berkinerja buruk, mengkhianati perusahaan, atau membocorkan rahasia perusahaan, akan kutagih semua sekaligus. Dengan ini saya menyatakan,
Ada apa? Ini adalah wartawan yang saya undang secara khusus untuk Bapak Fans untuk mengklarifikasi rumor. Bapak Fans, apa benar demi warisan Anda memukul paman Anda? Seseorang bilang mereka melihat Anda di rumah sakit dirawat karena prosopagnosia. Apa itu benar? Pertama, izinkan saya bertanya. Jika Anda ingin mewarisi grup fans, bukankah benar Anda harus menjadi seorang fans? Carter sayang, sejujurnya, saya benar-benar tidak ingin mengungkit ini pada awalnya. Tapi Anda memaksa saya. Liam. Unit Pelaksana Proyek Stempel, Pusat Pengujian Genetik Kota Jiangcheng. Laporan tes DNA ini tidak hanya membuktikan Anda adalah anak haram, dan juga memberitahu saya bahwa ibu Anda bersekongkol dengan tetangga untuk meniduri kakek saya. Itu berarti Anda tidak memiliki darah fans di dalam pembuluh darah Anda. Apa katamu? Juga, Anda bersekongkol dengan orang lain untuk mengkhianati perusahaan, membocorkan rahasia perusahaan, dan menyewa pembunuh bayaran. Dan saya memiliki semua bukti untuk tuduhan ini. Saya akan memberikan Anda tim hukum terbaik untuk memastikan Anda mendapat hukuman seumur hidup. Carter, saya berharap Anda panjang umur. Anda... Bapak Fans, tolong lepaskan saya. Saya punya keluarga yang harus dinafkahi. Saya tidak bisa masuk penjara. Bapak Fans, saya ditipu oleh Carter Fans. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya akan setia kepada grup fans. Mustahil? Bagaimana mungkin saya bukan seorang fans? Mustahil. Bawa dia pergi. Mustahil. Mengenai prosopagnosia saya percaya dalam waktu dekat, itu akan disembuhkan. Jika Anda semua tidak ada keperluan lain, saya ada urusan. Jadi saya pamit. Julian, tolong aku. Jangan panggil aku begitu. Kau bukan saudariku. Julian, aku saudarimu. Bagaimana kau bisa meninggalkanku? Kau masih tidak sadar kalau kau salah. Aku tidak melakukan apapun, mereka memfitnahku. Kau percaya orang luar daripada aku? Berani kau bilang 4 pria itu bukan kau yang menyewa. Bukan aku. Mereka memperkosaku. Tak ada harapan. Nona Bianca Fans, kami sudah punya catatan panggilanmu dengan keempat pria itu, dan transfer uangnya. Keempat pria itu sudah menyerahkan diri. Sekarang buktinya kuat. Bagaimana mereka bisa menyerah? Julian, aku sempat hilang kendali. Aku tahu aku salah. Tolong selamatkan aku. Aku tidak bisa dibawa pergi. Menjijikkan. 4 pria dan 1 wanita. Itu level baru. Nona, wajar saja berbuat salah. Asalkan kau belajar darinya, kuharap di dalam sana, kau akan berpikir jernih. Taruh. Aduh, bawa barang panas banget. Berikan tanganmu. Aku baik-baik aja. Kamu bilang baik-baik aja, tapi tanganmu merah semua? Kamu masih marah sama aku? Sayang, kita tidak marah semalaman. Itu salahku hari itu. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Dan aku seharusnya tidak terlalu menyalahkan diriku sendiri. Nah, gitu dong. Untuk menebus kesalahanku, aku sudah menyiapkan 1 meja makanan barat favoritmu. Duduklah. Hei, sayang. Sebenarnya, apapun yang kamu buat untukku, aku akan menyukainya. Tapi ada satu hal, aku ingin bicara tentang itu. Belakangan ini, kamu tidak memanggilku sayang. Rasanya agak aneh. Aneh? Baiklah, aku akan duduk di sini. Dan, kamu bilang, sayang, ke aku 100 kali. Nanti, nggak aneh lagi. Mimpi kali. Sayang, aku nggak peduli. Aku mau dengar. Bilang sekali aja. Aku masih merasa sedikit canggung mengatakannya. Oke, aku punya cara supaya kamu mau panggil aku sayang. Besok jam 8 malam, di lantai atas, restoran Huasheng. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Apa itu? Nggak bisa bilang sekarang. Nggak. Rahasia banget. Nenek, aku punya kabar baik untukmu. Aku akan melamar Chloe. Hebat.
Apa yang perlu aku lakukan? Oh, tidak perlu. Besok jam 8 malam, datang saja. Besok malam? Cepat sekali. Di antara kita, banyak hal telah terjadi, dan kita sudah membuang banyak waktu. Aku tidak ingin membuang waktu lagi. Anak baik, kamu benar-benar sudah dewasa. Awalnya, aku sengaja menunda membiarkanmu mewarisi grup fans, dan bahkan sengaja membiarkan pamannya merebut kekuasaan. Apakah kamu menyalahkanku? Nenek, bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Saat itu, aku takut kamu belum dewasa, dan tiba-tiba mengambil alih perusahaan sebesar itu akan membuatmu kewalahan. Sekarang sudah baik. Aku akhirnya bisa tenang dan menyerahkan grup fans kepadamu. Nenek, kamu bisa tenang. Aku akan bekerja dengan baik. Lagi pula, sekarang Chloe mengawasiku. Kamu tidak tahu, saat dia terluka dan perusahaan punya masalah, begitu dia mendengar, dia langsung menyuruhku kembali ke perusahaan. Dia benar-benar tegas. Sepertinya bahkan Raja Kera butuh Buddha untuk mengendalikannya. Tidak, itu belum cukup. Coba aku tanya, kamu dan Chloe, apakah kalian sudah melakukannya? Melakukan apa? Kamu tahu, hal yang dilakukan pasangan. Oh, Nenek, apa yang Nenek bicarakan? Oh, jadi cicit laki-lakiku bahkan belum ada dalam rencana. Dan dengan ini, kamu datang meminta grup fans? Tidak bisa. Tunggu sampai kamu sudah melakukannya, baru kembali padaku. Sayang, besok malam, datang atau kau menyesal. Oke. Bukankah pria itu dari grup fans? Asisten eksekutif Bapak Fans. Sepertinya begitu. Pada rapat pemegang saham terakhir, dialah yang mengendalikan acara. Nyonya Fans, Bapak Fans menyuruh saya mengantar Anda ke restoran Huasheng. Nyonya Fans, Bapak Fans, tunggu. Jadi Chloe sebenarnya adalah Nyonya Fans? Di pesta promosi Chloe, Samantha memperlakukannya seperti itu. Jangan sebut pembawa sial itu. Dia ditangkap, itu tidak masalah, tapi dia membuat rumah sakit kita ikut diperiksa juga. Tanpa alasan, kami harus kerja lembur beberapa hari. Tepat sekali. Setidaknya kali ini kita bisa pulang tepat waktu. Akhirnya hari ini kita bisa pulang tepat waktu. Kalian sebaiknya pulang lebih awal. Demi keselamatan di jalan. Nyonya Fans, silahkan. Nyonya Fans, Bapak Fans telah membuat gaun ini dirancang sendiri dan dibuat khusus oleh perancang Prancis untuk Anda sebulan yang lalu. Sebentar lagi, saya akan mengantar Anda ke hotel untuk menggantinya. Pemboros sekali. Aku tahu, pakaian ini hanya untukmu. Tapi ini terlalu mahal. Oke, ini semua salahku. Aku payah soal uang. Mulai sekarang, semua aset grup fans akan menjadi tanggung jawabmu untuk mengelolanya. Tidak, tidak. Jangan tolak aku. Nona Chloe Bennett.
Meskipun pernikahan kita dimulai dengan penipuan yang tergesa-gesa, aku berharap di hari-hari mendatang, kita bisa bertemu lagi, saling mengenal, dan jatuh cinta. Lagi dari awal. Oke, Kamu benar-benar si konyol. Bagaimana jika aku menipumu lagi? Nona Chloe Bennett, boleh aku bertanya, apakah kamu menikahi Bapak Julian Vance? Baik dalam sakit atau sehat, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. aku bersedia. Chloe, aku berjanji padamu, di hari-hari ke depan tidak akan ada kebohongan, hanya manisnya. Oke, Cium dia. hanya Cium dia. Tunggu, apa? Apa buta wajahku baru saja hilang? Jadi selama ini aku setampan ini? Selama lebih dari 30 tahun, aku tidak pernah bisa melihat wajah setampan ini. Sayang sekali. sayang. Sayang, aku mau lari ke bawah dan ambil sarapan sekalian. Selamat pagi, Nyonya Vance. Selamat pagi, Martha. Oh tidak, oh tidak. Nyonya Vance. Ya? Nyonya Vance. Lihat, mereka akhirnya melakukannya. Oh, bagus. Akhirnya, leluhur memberkati kita. Aku akhirnya bisa menyerahkan grup fans kepada Julian dengan tenang. Sayang, Ayo, kita pergi. kenapa kamu bangun sepagi ini? Hei, apa punggungmu sakit? Kalau sakit, aku akan pijat kamu. Julian Vance, kamu tidak tahu malu. Sayang,